Sore teman-teman, teman-teman yang nonton ini. Sekarang ini gua Edo dan ini ada teman gua Gilbert. Ini gua pengen sharing sih. Ini lebih temanya ke sharing aja, pengalaman-pengalaman yang lagi gua alamin, pengalaman pahit ya. Lebih ke kehidupan. Oh, anggap orang ini adalah A. Ya, A ini kerabat gua. Cuma A kita anggap aja. Jadi beberapa minggu yang lalu gua tuh dapat info atau kabar. Jadi si A ini dapat dikasih kabar ke gua kalau dia ini masuk ke dicepuin temennya dijebak. Si A ini pusing dong. Dia sampai ngontek keluarganya gimana harus apa kan. Akhirnya ya pas gua dengar begitu ya mau nggak mau kita dengar begitu ya nggak mungkin nih orang ini begini, ya kan? Akhirnya gimana caranya dia harus keluar dari hari itu untuk keluar, dan ternyata sudah ada info kalau dia bisa keluar hari itu juga, sore itu juga, tapi biasa dana. Biasa ada yang begininya. Tahu lah kalau udah berkaitan begitu kan, ya ada lah ya. Di sore itu loh, kalau mau keluar hari itu, singkat cerita gua bantuin untuk cari dana juga. Supaya sore itu keluar juga. Betul, jadi ujungnya keluar. Gue pengen tahu cerita lengkapnya, gue telepon, gue tanya ceritanya gimana. Intinya berawal dari ini tuh teman baru, teman karaoke atau teman dari teman olahraga. Diajakin, mungkin teman baru, tapi ini konteksnya masih teman baru ya katanya. Baru kenal, ya kan? Terus diajak ke karaoke pak, dan diceritanya katanya di karaoke itu dikasih apa, pil. Kita nggak tahu pil ini apa ya, maksudnya yang pasti kalau udah masuk kantor polisi ya pil itu ya seperti yang obat, yang udah tahu lah obat apa itu kan, ya kan? Cuma ternyata si A ini nggak langsung dimakan, dipecahin, dikasih LC. karaoke tuh ya berarti ya. Posisi di karaoke, dia dikasih LC, ya dong. Terus udah nggak tahu gimana ceritanya sampai orang apa tuh yang sampai datengin ke rumah, polisinya datang ke rumah. Si A ini bingung, kok sampai saya disangkut pautin katanya. Tapi emang dia kenal sama si temennya ini katanya, temen yang main badminton sama ngajak karaoke kemarin, ya kan? Tapi kan namanya udah temen ya udahlah, berarti ikut aja supaya kita dikira nggak bersalah kan, ikut aja. Ternyata temannya ini pemakai, lanjut, ya kan, pemakai. Singkat cerita gimana caranya dia udah nyepuin si A bilang cemplungin aja sekalian. Iya, saya beli dari dia walaupun nggak beli dari dia. Mati nggak nyemplungin, langsung itu orang langsung masuk jeblos ke sel. Bener, langsung ke sel, langsung pindah, maksudnya terpisah gitu loh, tempatnya terpisah. Berawal dari situ udah keluarin dana itu keluar. Dan yang anehnya temennya yang make itu kalau mau keluar boleh keluar hari itu juga. sokongan dana yang lebih besar lagi. Dengan sokongan dana yang lebih besar lagi. Iya kan? Dengan sokongan dana yang lebih besar lagi. Padahal dia pemakai. Aneh dong. Oh ya, inti awalnya kenapa gue bilang si A ini nggak bersalah. Jadi dia udah cerita juga, dia tuh udah dites 1 jari sama alat yang dibikin 4 jari. 1 jari si Pak Pole tuh kayak mana mungkin lu nggak pakai, kurang percaya. Akhirnya 4 jari, pakai 4 jari. Makin bingung, masih negatif. Tapi Pak Pole ya masih kayak masih bahwa ini pasti pemakai. Itu maksudnya. Soalnya gini loh, kalau orang maling ayam ditangkap Pak Pol, ditanya, "Kamu maling ya?" Pasti jawabnya bukan Pak. Padahal udah ada buktinya, ayamnya udah ada, kepegang nih, udah kepegang ayamnya. Berarti maling bukan?
Maling. Tapi nggak mungkin maling ngaku maling. Maling nggak maling, inti gitu. Iya. Udah ada bukti tapi nggak mau ngaku kan. Ah. Ya gitu. Udah ada bukti nggak bersalah, Iya. udah nggak ada bukti, bukan dilepasin malah digedok. Hari itu juga gue nggak ngerti ya proses itu gimana sampai harus diketok gitu. Masa kayak orang ditilang sih. Iya. Orang ditilang, ya udah kamu kasih segini deh, ngasih lepas. Masa sampai harus kayak proses tilang, ya kan? Tapi ini lebih porsian dananya sampai Lebih besar aja. lebih besar. Dan jujur ini angkanya lumayan loh. Mungkin seharga Mobil. HRV mungkin, HRV ya, HRV second kali, HRV second. Nggak sampai HRV baru, HRV second lah. Kalau menurut pendapat gue sih agak kurang adil aja. Orang yang udah jelas ada bukti nggak bersalah tapi sampai digetok kayak gitu. Gue nggak tahu sih pendapat yang nonton gimana nih. Orang yang bersalah apa emang harus begituin, digetok sampai dananya begitu? Kalau menurut lu gimana, Bet? Sabar, tapi berarti bagi yang belum ngerti, berarti si A ini tuh posisinya ya lu tau lah, si A ini tuh nggak mungkin macem-macem kan. Iya, nggak mungkin aneh-aneh lah. Hidupnya lurus-lurus Betul, aja betul, dong, betul, ya kan? betul. Nggak mungkin lah bakal nyeleweng kemana gitu. Jadi lu udah tahu banget nih posisinya si A nih nggak bakal macem-macem. Sampai suatu hari entah ada masalah apa, tiba-tiba dia disangka bahwa dia ini pemakai, betul kan? Betul, dicepuin lah. Dengan kata lain dia dicepuin sama orang yang baru kenal. Jadi anggapannya si A ini nggak tahu menau tentang apa-apa, taunya datengin lah sama polisi, ya Betul, kan? betul. Datengin sama intel. Habis itu dibawa ke kantor polisi, bener kan? Betul. Dibawa ke kantor polisi. Secara garis besar berarti dia udah tahu nih. Lu udah tahu kalau si A ini nggak bakal macem-macem kan? Betul. Sampai dites pun sampai 4 jari 5 jari pun Aman. udah bukti negatif. Aman. Ya emang karena dia nggak macem-macem. Betul. Mau lu kasih apapun juga nggak bakal macem-macem Betul. kan? Tapi kan dari awal kan gue bilang, kita kan nggak mungkin nolak permintaan si polisi untuk kita nggak ke kantor polisi dong. Ya kita ikutin aja karena Ikutin. kita nggak bersalah. Kita nggak Iya. bersalah, benar. Nah, kemarin kayak pas kita sekolah kamu nyontek ya, coba ikut kantor guru. Karena kita nggak nyontek ya kita ngapain takut gitu. Ngapain Datang maksudnya? aja. Datengin Iya, aja, bener. Datang aja. Ngapain sampai enggak saya ngapain? Nah berarti inti permasalahannya yang gue tangkap itu si A ini nggak masalah apa-apa, udah sampai dites bukti negatif, tapi dari pihak yang berwajib, Betul, pihak yang berwajib. pihak yang berwajib itu masih menganggap bahwa si A ini pemakai. Betul. Padahal udah ada bukti nih negatif, ya kan? Ya tadi itu sampai Iya kan? Nah. Tes darah loh, tes darah itu udah nggak main-main. Betul. Tes darah itu udah bukti valid kalau tentang dunia narkotika lah, ya kan? Ya, yang pada akhirnya si pihak berwajib itu bilang, ya kan anggapannya kalau ke kantor polisi berarti udah ditahan dong. Betul. Ditahan. Nah, kalau lu mau keluar sore ini juga, lu mesti bayar sekian gitu kan anggapannya. Betul. Dengan dana yang tidak kecil, betul kan? Yang tadi lu bilang itu harga HSAP bekas kan? Betul. Soalnya gini, gua ini masih warga kecil ini. Gua tuh bukan siapa-siapa. Iya kan? Ya, betul. Kita bukan siapa-siapa. Nggak tahu ya, lu punya kenalan nggak, Bet? Lu punya kenalan yang orang tinggi nggak? Ya, enggak. Nggak ada kan? Gua tuh bukan entertainer, bukan. Ya. Influencer bukan. Orang penting bukan. Orang penting atau orang dengan jabatan tinggi pejabat, bukan. iya. Benar, bukan ya. Kenalan polisi pun jujur nggak ada. Maksudnya gue taat peraturan yang ada gitu loh. Iya, kita hanya tinggal di Indonesia sebagai Orang warga Indonesia, apalagi minoritas Ya, sekarang kita dibilangnya. betul. Iya kan? Katakan kita minoritas. Betul. lah di Indonesia. Cuma ya Nah, kalau pendapat gue ya, pendapat tuh gimana nih dengan cerita pengalaman yang abis lumayan buruk lah ini ceritanya. ya kalau menurut gue sendiri, kalau pendapat gue ya, pendapat gue, kita udah tahu kita ini minoritas. Anggapannya ya udahlah, kalau emang kerjanya di channel luas ya nggak apa-apa. Tapi seenggaknya kalau gue pribadi ya lebih baik tidak tidak mengenal orang baru demi sebuah proyek gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak gue anggapannya ya selagi kalau cuan gue, misalnya kalau cuan gue udah cukup buat hidup, ya udahlah, nggak usah memaksakan, nggak usah terlalu memaksakan. Anggapannya apalagi kalau kita nggak kenal kan, baru kenal hari itu.
seharusnya yang nonton juga tahu sih sebenarnya kalau pergi ke tempat karaoke, klub atau segala macam itu harus ada lah hati-hati. kaitannya. Ada kaitannya Iya, sama betul. harus hati-hati sebenarnya sih. Karena kan itu juga tempat kita mengenal dunia gelap yang sesungguhnya, bener dong. Betul. Karaoke, ya walaupun karaoke bukan dunia gelap sih, tapi anggapannya kan dari yang gue denger sih di tempat karaoke sih banyak pemakai dan segala macam. Malah lebih banyak di karaoke malahan. Kalau di klub ya paling ya klub kan sebenarnya tempat minum ya udah dunia gelap sih sebenarnya. Udah dunia gelap, bener. Iya. Ya kalau menurut gue pribadi kayak gitu sih, paling lebih baik tidak mengenal orang lebih luas dibandingkan gue memaksakan diri, wah gue kenal sama ini, gue kenal sama ini, tapi kita tidak tahu di balik kehidupan mereka itu seperti apa. Jadi intinya lebih ke pilih-pilih temen lah. Betul, pilih-pilih Nggak filter lah, bukan filter, pilih filter. temen sama siapa aja boleh, cuman Betul, di filter. di filter aja. Mulai dimananya kita itu mulai meluas itu kita kuliah, bener nggak? Iya dong. Iya. Kita udah pisah-pisah sama teman SMA. Betul, Kalau betul. SMA, SMP, SD anggapannya kita satu sekolah, terus pindah sekolah pun lingkupnya tetap sama gitu. Betul. Kalau kuliah sih menurut gua mulai merasa, gua di kuliah ini masuk kuliah pertemanannya udah beda lah sama SMA, sama sekolah anggapannya udah beda. Tapi balik lagi ke diri sendiri kan, lu bisa filter nggak? Lu boleh kenalan, iya, halo, gue ini ya. Tapi lu mesti lihat ini orang kayak gimana. Kalau tanya sejauh ini gue temenan sama anak kuliah tuh nggak deket, maksudnya sekedar kenal aja. Kalau kita nongkrong ya udah nongkrong nggak ada masalah, paling ngopi kan. Abis ngopi pun itu kita juga nggak macem-macem, ngopi balik gitu. Cuman kalau gue deket sama temen sekolah anggapannya, karena kan kalau temen sekolah kita udah tahu dari, apalagi gue punya temen dari TK, udah tahu dia nggak bakal macem-macem men, dari TK anjir, TK sampai sekarang gue udah kuliah, dia juga udah kerja kan, udah nggak mungkin lah macem-macem, paling kayak gitu sih menurut gue. Cuma kalau dari lu sendiri punya nggak pengalaman, ibaratnya pengalaman pahit lah, atau pahit. siapa temen lu yang pernah kayak gitu, cuma lu tahu cuma nggak apa, atau apalah siapa yang dicepuin atau lu merasa nggak adil sama? Ya ada sih, tapi kan kalau tahu lah, yang nonton juga tahu lah, kalau dunia perkuliahan itu pasti nggak jauh dari kata berantem, ya nggak sih? Oh, berantem ya berarti ya. Jadi anggapannya sempet lah kita pergi ramean. Yang gue bilang tadi, di kuliah tuh kita nggak tahu, tiba-tiba nyatu aja gitu kan. Jadi ada satu jadi kita kenalan nih sama satu temen. Jadi anggapannya ini temen nih, grup kita di sini duduk nih misalnya, dia kan di sini, jadi bentuknya misalnya ini sofa, kita di sini, dia di sini, temennya nyamperin dong, soalnya kita kenal berdua betul. Nah temen gua itu cuman kayak nunjuk itu siapa. Ya walaupun menurut gua ini posisi di mana? Posisi di klub sih. Oh, di klub tapi. Di klub. Tapi kan namanya kita di sini doang kan, kita juga nggak macem-macem, karena kita kan lingkup kita aja, kita nggak pernah terima orang, maksudnya, weh halo lu siapa, kita nggak pernah terima. Bukannya sombong tapi yang tadi gue bilang lebih baik tidak mengenal orang lain gitu loh. Kalau udah ada lingkup ya udah lingkup itu aja gitu. Oh, gengnya udah itu aja yang di kita percaya aja nih ibaratnya. Bahasanya geng kita aja. Ngapain sih ngajak-ngajak orang nggak kenal gitu. Bukannya sombong ya tapi. Nah terus teman gue ada nunjuk itu siapa, soalnya kan posisi geng kita ini nggak kenal dong sama geng sebelahnya. Enggak. Yang jadi kan kita sofa nih. Seberang U-nya. Jadi ini kita dong. Geng kita dong. Ngumpul gini kan. Nah, di geng kita itu anggapannya ada punya temennya samperin. Kan kita nggak tahu. Temen gue nunjuk. Ya oke lah, menurut gue emang nunjuk orang lain itu tidak sopan. Cuman kan anggapannya nunjuk, nanya ini siapa. Oh, ya, padahal tujuannya nanya ini siapa. Nanya ini siapa. Tapi karena soalnya posisi juga nggak bisa kedengeran kan. Betul. Yang ditunjuk ini kayak nggak seneng. Oh, kenapa dia nunjuk gua? Alhasil udah setengah perjalanan lah pokoknya, udah saling debat, akhirnya berantem. Oh, sepele ya? Sebenarnya sepele. Cuma perkara begini aja jadi. Perkara nunjuk, ya oke lah kalau bagi orang-orang yang ngomong nunjuk itu nggak sopan, ya emang bener nggak sopan. Betul. Karena kita nggak kenal anggapannya. Kita gue nunjuk lu aja kayak gini kan nggak sopan sebenarnya. Betul. Iya dong. Betul. Apalagi kalau nggak kenal. Biasa iya, penangkapan orang nih biasa beda-beda. Begini kadang kan. Ya kalau gue personally, gue emang ngomong kalau gue nunjuk orang itu nggak sopan. Cuman kalau ada orang nunjuk gue ya nggak apa-apa. Itu pribadi masing-masing. Gue nggak masalah. Jadi nggak selalu. Gara-gara sepele nunjuk sama debat berakhir berantem gitu kan aneh. Tapi itu beneran berantem itu. Beneran berantem. Waduh.
Ya namanya hidup gak ada yang tahu kan. Itu Jadi sih. dari masalah sepele pun juga bisa jadi besar gitu Benar, loh. benar. Itu aja masalah nunjuk, apalagi masalah yang kayak tadi lu bilang, masalah si A. Lebih parah ya, maksudnya Lebih parah, itu udah kasusnya dunia, udah masuk ke atas itu. anggapannya kan Dunia-dunia. ya, di dunia inilah nggak ada yang memperbolehkan narkotika. Benar. Iya dong, nggak ada yang legalin, itu pun legalin hanya buat untuk orang luar dan bagian Iya, bidang-bidang orang luar pun medikal. juga. Iya betul. Dan orang yang make biasanya pun itu harus pakai surat dokter. Betul. Orang luar pun setahu gua nih, gua juga bukan orang yang ilmunya banyak nih, maksudnya yang gua dengar aja. Orang luar pun memperbolehkan itu asal tidak berlebihan. Itu nggak tahu ya bener apa Ada enggak. batasannya, cuman yang namanya. Cuma gua nggak tahu itu bener Iya. apa enggak, legal bener gak. Yang gua pernah denger sih legal, cuma nggak boleh berlebihan. Ya yang gua tahu ya pokoknya apapun yang berlebihan itu jelek lah intinya. Ya intinya ya, kita hidup dunia nggak ada yang tahu lah. Masalah kecil pun bisa jadi besar gitu loh. Bahkan masalah nunjuk, bayangin masalah nunjuk. Masalah aja bisa nunjuk ya. berantem dong. Iya, masa nunjuk. Cuma Ya oke lah kalau perkara misalnya nunjuk. kata-kataan. Kalau kata-kataan kan emang bisa tersinggung kan orang. Betul, Misalnya verbal Maaf kan. ya, misalnya kayak anjing lu. Ya emang orang bisa tersinggung. Betul. Kan dari masalah nunjuk, kalau komunikasinya itu bener, bilang ini teman gua nggak apa-apa bro. Emang begini, Emang misalnya ngomong begini, terus kenalin, nah itu oke. Tapi kan nggak kenal, nggak A sama B nggak kenal tiba-tiba anjing lu, Nah itu barulah. bego lu, kan kayak jadi persepsi penangkapannya beda ya. Iya, jadi Oke. tiap orang juga pandangannya beda-beda. Coba yang nonton ini kasih pendapat, ada nggak pengalaman kehidupan kalian sebagai warga kecil atau warga minoritas atau warga gimana ya ngomongnya yang tidak memiliki keuntungan di gimana sih ngomongnya kayak influencer atau entertainer, Keuntungan di dunia. keuntungan di dunia kayak tadi kan kalau lu ada duit dengan apapun lu bisa beli. Betul. Bener ya? Betul. Kalau ada materi. Dengan materi itu lu bisa beli. Tapi kalau lu bukan siapa-siapa, kayak gua, kayak sekarang teman gua Gilbert, bisa apa? Semua cuma dinilai pakai uang. Duit. Lagi uang. ya videonya. Ya kita di sini juga Nggak yang formal. tidak memojokkan seorang. Pihak manapun Iya, pihak manapun kita nggak memojokkan. Kita bermaksud lah, kita hanya mengeluarkan pendapat kita Mengeluarkan masing-masing. pendapat, benar. Terima kasih buat yang udah nonton. Kalau